Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih ya. Hari ini kita akan belajar PPKN ya, dengan tema sejarah kelahiran Pancasila. Tapi sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu kalian ya. Apakah hari ini hadir semua? Siapa? Siapa yang tidak hadir? Sinta. Alasannya apa? Karena sakit. Oh iya, mudah-mudahan teman kita yang sakit diberikan kesembuhan ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya untuk mengecek kesiapan kalian, silakan kalian berdiri semua, berdiri ya. Bapak mau lihat bagus ya, bajunya sudah dimasukkan semua ya. Terima kasih, silakan duduk lagi, duduk ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan doa ya. Roditu kita hari ini akan, sebelum pelajaran dimulai juga ya, untuk meningkatkan semangat kita supaya kita konsentrasi dan fokus ya. Kita adakan dulu ice breaking ya. Ice breakingnya dengan tepuk satu ya. Bapak beri contoh, tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali. Paham? Ya, melaksanakan. Kita mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Ya, terima kasih tepuk tangan. Nah, di dalam pelajaran PPKN ini kita biasakan diawali dengan menyanyikan lagu wajib ya. Nah, kali ini kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Bisa semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Terima kasih, Bapak Komando ya. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berbangun untuk Pancasila. Kita masuk kepada pembelajaran, yaitu tema sejarah kelahirannya Pancasila. Bapak yakin kalian di pembelajaran sebelumnya itu sudah memahami apa itu Pancasila. Pancasila itu sesuai dengan namanya, panca itu 5, sila itu dasar ya. Jadi Pancasila itu 5 dasar, dan kalian juga sudah memahami nilai-nilai Pancasila.
Dan pada hari ini untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap nilai-nilai Pancasila, maka kita akan belajar sejarah kelahiran Pancasila. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita akan melihat salah satu tokoh nasional yang sangat berjasa di dalam kelahiran Pancasila. Nanti kalian lihat ya siapa itu tokoh tersebut. Nanti Bapak akan menanyakannya. Ya, sudah kelihatan semua? Sudah. Siapa beliau ini? Pak Soekarno atau Insinyur Soekarno. Ada yang tahu jasa beliau di dalam kelahiran Pancasila? Saya Pak. Apa jasanya? Mencetus Pancasila pada tanggal 1 Juni pada tahun 1945. Ya, betul. Jadi beliau ini adalah tokoh nasional ya, yang sampai sekarang dikenal karena dari pidatonya itu tanggal 1 Juni beliau mencetuskan nama Pancasila ya. Nah, untuk lebih lanjut ya, pembelajaran ini kalian akan melihat video tentang sejarah kelahiran Pancasila ya. Silahkan buku tulisnya dikeluarkan. Nanti kalau ada hal-hal yang penting tentang tanggal dan sebagainya, kalian catat ya. Ya, sudah siap bukunya semuanya? Pulpennya dipegang semua ya. Iya. Nah, nanti kalau ada yang dianggap penting silahkan dicatat. Kita mulai ya. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2006, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjadikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai berunsur Jumbi Kosakaya. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada sidang Jumbi Kosakaya atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dalam upaya perumusan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Puncul Sakti, sekarang gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa diri dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh Ketua BPUPKI Dr. Haji Mardiono Dinata dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang maha esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan 5 asas tersebut, maka Revolusi Jumbi Kosakaya atau BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abdul Usman Cokro Sutioso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Syafiq, Abdul Kahar Musafir, Mustafa Amaran, dan Ahmad Subandro. Setelah melalui beberapa proses persidangan,
Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Kodimat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pemirsa, hari lahir Pancasila merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, harus dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang diadakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman Anda menjadi suatu berkah yang diracun menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, selesai ya. Apakah kalian memahami isi video tadi? Ya. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, ya. Selanjutnya kalian sesuai dengan kelompoknya berdiskusi di kelompok masing-masing dengan mengisi LKPD ini, ya. Kelompok 1 ya. Studi kasus. Silakan dilihat-lihat dulu ya. Ini kasusnya dilihat-lihat dulu. Ini kelompok 2, LKPD 2. Ini studi kasusnya ya. Ini kelompok 3, LKPD 3 ya. Udah ya. Ya udah selamat. Kalau lihat itu kasusnya. Ya, instruksinya begini ya. Dari video tadi ya, dari hasil intisari video tadi, sekarang Bapak menyediakan studi kasus ya. Baca dulu studi kasusnya ya. Terus setelah dibaca dari studi kasus tersebut, kalian silahkan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Nah, di kelompok tersebut satu harus ada yang menulis ya, menulis diskusi, hasil diskusinya dituliskan di buku catatan kalian ya. Salah satu saja, paham? Nah, setelah itu nanti setelah diskusi ada sisa presentasi di depan ya. Silakan mulai diskusi dengan tertib, dan kalau ada yang tidak mengerti ditanyakan ke Bapak ya. Ya, silakan mulai ya, mulai silakan.
Silakan ya, ini soal diskusinya. Nah ini, nah nanti jawaban kalian ditulis di salah satu saja ya. Nulis jawabannya, hasil diskusi kalian yang ditulis. Nanti ya, nanti kesini lagi ya. Apa? Ya ini jadi begini ya. Ini soalnya ya. Ini soal itu. Dari video tadi terus Bapak membuat studi kasus, terus baca soalnya. Nanti jawabannya hasil diskusi kalian, nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa, nomor 3 jawabannya apa. Tulis di buku tulis. Kalian salah satu baca saja ya. Siapa yang akan menulis? Nih ya, silakan. Oke. Untuk kelompok 3 ada yang ditanyakan? Ya. Ya. Jadi begini. Ini studi kasus ya. Studi kasus ini dari video tadi Bapak menyediakan yang dibaca oleh semua bahan diskusi. Nah nanti yang didiskusikan apa? Yang didiskusikan adalah ini ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini silakan di nama siswa ini tidak usah ditulis. Yang penting ini dibaca saja ya. Nah ini jawaban dari ini silakan ditulis. Siapa yang akan menulis di sini? Kian. Ya, silakan ditulis jawabannya. Ya. Silakan ditulis jawabannya. Ya, paham? Bagus ya, yang semangat. Oh. Nulis tulisannya yang bagus ya biar terbaca. Nanti presentasinya maju ke depan semua ya. Bapak kasih contoh dulu nanti ya. Silakan. Waktu diskusi 10 menit, 30 menit ya. Waktu diskusi 30 menit. Silakan. Ya, jadi kalian belajar berpikir ya. Di sini kalian harus belajar berpikir. Tadi sudah memperhatikan ya di video. Sekarang Bapak memberikan studi kasus. Sekarang kalian berpikir. Pertanyaan-pertanyaannya dipikir. Jangan asal tulis ya. Waktunya lama 30 menit ya. Ya, pertanyaan pertama, apa isi penting dari Piagam Jakarta ya? Silakan ini ditulis ya jawaban kalian. Silakan diskusikan. Tulis. Tulis, pokoknya ditulis ya. Jawaban kalian itu ditulis. Ditulis. Ya, ditulis. Mengisi waktu lama ya, 30 menit itu diskusinya. Kalian silahkan diskusikan. Ya, lanjutkan. No. Bagus ya, bagus kalian sudah menjawab.
Bagus, lanjutkan ya. Lanjutkan diskusinya. Ya. Hargai pendapat teman kalian ya. Kalau sudah diem jawabannya silahkan ditulis ya. Ya lanjutkan diskusinya, waktunya masih lama. Untuk referensi ya, boleh dicari di buku ini. Kebetulan bukunya tidak banyak ya. Nanti gantian ya. Ya. Mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silahkan dibuka-buka ya. Dibuka. Jadi kita di sini ya, jawabannya ada di sini semua ya. Silahkan dibuka-buka ya. Ya, buku tulis ya. Jawaban lagi, jawaban. Akan. Waktunya masih lama ya. Tenang, tenang. Oh, diskusi lanjutkan.
Ya, lanjutkan diskusinya ya. Waktunya masih lama, masih baru 10 menit, 20 menit lagi. Ya, bukunya tadi mana? Oh, studio. Ya, silakan dibuka-buka ya. Jadi untuk mencari referensi ya, untuk mencari referensi dalam diskusi kalian, untuk membantu membuat jawaban kalian, silakan membuka buku referensinya ya, perbolehkan. Biar jawabannya lebih akurat ya. Waktunya masih sangat lama ya. 20 menit lagi, baru 10 menit. Silakan diskusinya dilanjutkan. Satu nomor itu berarti 10 menit ya. Ini kan 3 nomor, bisa mencapai satu nomornya 10 menit, jadi 30 menit semua. Silakan lanjutkan diskusinya.
Ada suara-suaranya. Suara itu bahasa Indonesia. Jadi kelihatan seperti ini. Ya, diskusinya aktif semua ya. Ya. Baru 15 menit. Ya, diskusinya sudah selesai semua. Begini ya, hasil diskusi kalian presentasikan di depan ya, nanti per grup. Nanti kelompok yang lain boleh bertanya ya. Nanti dijelaskan oleh kelompok yang di depan. Kelompok 1 sudah selesai. Jadi begini ya, nanti di depan pertama Bapak kasih contoh ya. Pertama ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengarkan dulu ini petunjuk ya buat kalian. Lalu kalian memperkenalkan diri masing-masing ya. Nanti oleh yang membaca begini, saya dari kelompok 1, saya sebut nama kalian, lalu nama disebut oleh masing-masing. Setelah itu baru membacakan hasil ya. Silakan kelompok 1 ke depan semuanya, bawa buku tulisannya ya, buku tulisnya yang ada jawabannya. Silakan ke depan sini. Di sini berjajar ya. Ya, silakan maju ke depan semua, jangan satu orang, semua ya. Nanti memperkenalkan diri. Nah,
Ini yang membacakan di tengah ya. Oh, silakan. Cepat ya. Waktunya nanti tidak kebagian. Ya. Oh, ini sebelah pada ini membaca kalau ya. Oh. Jadi saya singkat video betul. Ya, bentar ya. Bapak mau lihatnya dari belakang. Silakan mulai salam dulu ya bersama-sama. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan diri kalian. Perkenalkan, nama saya Edi Faisal Jamdam. Terus, yang sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Rifa Setian. Terus. Ya bagus, lanjut baca. Saya akan membacakan hasil diskusi saya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya silakan bacakan. Baca dengan soalnya ya. Apa isi penting dari Piagam Jakarta dan apa perubahan yang terjadi terhadap naskah tersebut? Jawaban. Isi penting dari Piagam Jakarta adalah rumusan awal dasar negara Indonesia yang terdiri dari sila-sila Pancasila. Dengan sila pertama terbumi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi seluruh penduduk. Piagam ini merupakan hasil kompromi antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam pada 22 Juni 1945. Perubahan terjadi pada sila pertama ketika pada tanggal 18 Agustus 1945 kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia dan menjaga persatuan bangsa. Mengapa penting bagi generasi muda untuk memahami sejarah lahirnya Pancasila? Jawaban. Penting bagi generasi muda memahami sejarah lahirnya Pancasila agar mereka mengetahui nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara dan panduan kehidupan berbangsa. Pemahaman ini menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan dan mencegah pengaruh ideologi yang bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia. Setelah mempelajari sejarah kelahiran Pancasila, nilai apa yang paling kamu rasakan penting dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan alasannya. Jawaban. Nilai yang paling saya rasakan penting adalah persatuan. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup berdampingan dengan orang yang berbeda suku, agama, dan budaya. Dengan menjunjung tinggi nilai persatuan, kita dapat hidup rukun, saling menghormati, dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Seperti semangat para pendiri bangsa saat merumuskan Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sebelum kembali ke tempat duduk, barangkali ada tanggapan? Tidak ada? Mengerti semua? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Luar biasa ya, kelompok 1 bagus. Silakan duduk dengan tertib ya. Sekarang dilanjut dengan kelompok 2 ya. Sudah siap kelompok 2? Siap presentasi di depan? Silakan. Nah, silakan awali dengan salam dan memperkenalkan diri satu persatu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nama saya David.
Perkenalkan nama saya Adrian. Ya. Perkenalkan nama saya Dila. Perkenalkan nama saya Rahmat. Ya. Perkenalkan nama saya Dila. Perkenalkan nama saya. Ya, silakan sampaikan. Dengarkan ya, dengarkan. Nanti kalau ada tanggapan, ya kan. Saya akan membahas berdiskusi kami. Apa isi penting dari Piagam Jakarta dan apa perubahan yang terjadi terhadap naskah tersebut? Jawabannya adalah isi penting dari Piagam Jakarta adalah rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara yang membuat sila-sila Pancasila. Perubahan terjadi pada sila pertama dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar lebih sesuai untuk semua golongan dan menjaga persatuan bangsa. 2. Mengapa penting bagi generasi muda untuk memahami sejarah lahirnya Pancasila? Jawabannya adalah karena dengan memahami sejarah lahirnya Pancasila, generasi muda dapat menghargai perjuangan para pendiri bangsa, menumbuhkan rasa nasionalisme, dan menjaga semangat persatuan serta keutuhan Indonesia. 3. Setelah mempelajari sejarah kelahiran Pancasila, nilai apa yang kamu rasakan penting dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan alasannya. Jawabannya adalah nilai yang paling penting adalah gotong royong. Karena dengan gotong royong kita bisa saling membantu, bekerja sama, dan menciptakan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di rumah, dan lingkungan masyarakat. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Barangkali ada tanggapan? Tidak ada ya? Mengerti semua? Silakan kembali ke tempat duduk. Baiklah, ya, silakan duduk dengan baik. Ya. Ya. Sekarang kelompok 3. Apakah diskusinya sudah selesai? Sudah siap untuk presentasi di depan? Sudah siap? Siapa yang akan mempresentasikan? Siapa yang akan mempresentasikan? Harus Bapak lihat dulu jawabannya ya. Ya bagus, silakan presentasikan ya. Ya, silakan ke depan. Bapak yang ke depan. Penjajar yang membacakan di tengah ya. Yang membacakan di tengah posisinya. Ya, nanti kalau macet dibantu sama temannya yang membacakannya. Silakan mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Nama saya Alfred. Ya, terus. Nama saya Muhammad Irfan. Ya, silakan hasil diskusinya sampaikan. Yang keras suaranya. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. 1. Siapa saja pembentuk Pancasila? Jawab. Ya, terus yang keras bacanya. Yang lantang. Baca ya. Yang keras bacanya biar dengar temannya.
Sudah selesai? Kedengaran tadi? Ya, kedengaran ya. Ada tanggapan? Ada tanggapan tidak ya? Mengerti semua? Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, silakan duduk dengan baik. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya ya. Pembelajarannya belum selesai. Bapak memberikan apresiasi terhadap kalian ya. Kalian sudah berdiskusi dengan baik. Kalian sudah menjawab semua pertanyaan di LKPD ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa benar-benar memahami tentang sejarah lahirnya Pancasila. Baiklah, untuk menguatkan pemahaman kalian terhadap sejarah lahirnya Pancasila, Bapak akan menjelaskan ya. Kalian semua silakan lihat di slide yang ada di depan ya, mengenai sejarah kelahiran Pancasila ya. Nah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia, dirumuskan oleh para tokoh bangsa dalam masa persiapan kemerdekaan. Dan Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Jadi begini ya, negara itu diibaratkan seperti keluarga besar atau rumah ya. Dan suatu rumah itu di awal supaya rumahnya kuat, maka suatu rumah itu harus mempunyai fondasi. Paham kalian fondasi? Ya, pernah melihat di rumah kalian atau tetangga kalian ada yang membangun rumah? Pernah? Betul. Nah, itu diawali dengan membuat fondasi. Nah, bagi negara fondasi itu harus kuat ya. Suatu rumah fondasinya harus kuat supaya rumah itu tidak runtuh. Negara juga sama. Fondasinya itu harus kuat, dan fondasi untuk suatu negara adalah Pancasila. Di sini disebutkan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia ya, yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh nasional pada zaman dahulu, atau pada para pendiri bangsa, atau disebut juga sebagai founding brother ya, para pendiri bangsa ya. Jadi dengan demikian, untuk supaya suatu dasar negara itu mempunyai kekuatan, maka setiap sila-sila di dalam Pancasila itu mempunyai nilai-nilai ya. Bapak contohkan Pancasila sila ke-1 yang berbunyi apa? Ada yang tahu? Sila ke-1 apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita semua sebagai warga negara Indonesia harus bertuhan atau beragama ya. Harus beragama. Dan itu bagi kalian semua, dengan menjalankan sila ke-1 berarti menjalankan agama kita masing-masing. Paham? Kita lanjut ya. BPUPKI ya. Apa singkatannya? Badan Pendidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan
tadi di dalam video itu dalam bahasa Jepangnya ada yang memperhatikan apa? Tadi dalam video ada disebutkan dalam bahasa Jepangnya itu dokuritsu, jumbi, osaka ya. Sekali lagi apa? Dokuritsu, jumbi, osaka. Itu kalau dalam bahasa Indonesia disingkat BPUPKI atau singkatannya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk oleh Jepang. Nah, suka banyak pertanyaan apa tujuannya dibentuk BPUPKI. Nah, ini adalah untuk mempersiapkan Indonesia menuju merdeka. Kenapa mempersiapkan Indonesia merdeka? Zaman dahulu tahun 45 Indonesia itu belum merdeka. Kenapa belum merdeka? Karena masih dijajah oleh bangsa apa? Bangsa Jepang. Bangsa apa saja yang pernah menjajah Indonesia? Portugis, terus Belanda. Yang namanya Belanda itu berapa tahun menjajahnya? 350 tahun. Setelah Belanda, siapa lagi yang menjajah? Jepang. Selama 3,5 tahun ya. Atau orang tua dulu menyebutnya seumur jagung ya. Padahal umur jagung itu cuma 3 bulan setengah ya. Nah, itu pentingnya dibentuk BPUPKI. Siapakah anggota BPUPKI? Anggota BPUPKI adalah para tokoh-tokoh nasional pada waktu itu ya. Dan apa tujuannya dibentuk BPUPKI adalah untuk menyusun dasar negara Republik Indonesia. Karena Indonesia itu ingin merdeka. Ingin merdeka itu berarti ingin mendirikan negara baru. Sedangkan untuk adanya negara baru itu harus sama dengan membangun, harus disiapkan landasan yang kuat atau fondasi yang kuat. Maka BPUPKI membentuk yang disebut dengan Pancasila. Nah, nama Pancasila tadi di dalam video itu yang disebutkan oleh Soekarno. Itu dari mana asalnya nama Pancasila? Tadi mendengarkan tidak? Ya, kalau tidak Bapak jelaskan ya. Mungkin tadi kalian mendengar atau buka lagi bahwa penyebutan Pancasila itu ada di dalam buku Negara Kertagama ya, yang diciptakan pencipta atau pengarang buku itu adalah Empu Prapanca ya. Paham sampai di sana? Jadi dengan demikian bahwa Pancasila itu bukan dari Jepang atau dari Belanda atau dari Portugis atau ajaran dari luar daerah ya, tetapi Pancasila itu lahir dari nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, yang dibuktikan dengan adanya kata Pancasila pada kitab lahir dulu ya, disebutnya pada kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca. Sedangkan Empu Prapanca itu ada di zaman sejarah, di zaman kerajaan-kerajaan ya. Paham sampai di sana? Nah, kita lanjutkan ya. Ya, kita lihat ya. Pidato Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan 5 asas dasar negara: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan, dan diberi nama Pancasila. Nah,
dengan adanya pidato pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, maka setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai apa? Hari lahir Pancasila. Sebagai hari lahirnya Pancasila. Maka dengan demikian kalian pada saat nanti tanggal 1 Juni jika tahun depan memperingati, berarti kalian sudah paham bahwa Pancasila itu diperingati karena dengan adanya pidato Insinyur Soekarno yang menyampaikan 5 asas dasar negara yang diberi nama Pancasila. Ya, paham sampai di sana? Ya, kita lanjutkan ya. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 disusun oleh Panitia 9. Menurut rumusan awal Pancasila dalam pembukaan UUD 1945, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Jadi begini ya. Tolong ya pahami untuk semua. Jadi berdasarkan pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni ya. Jadi sidang PPU PKI pertama itu dimulai dari tanggal 28 Mei sampai tanggal 1 Juni. Menghasilkan pidatonya tadi 5 dasar yang diberi nama apa? Pancasila ya. Karena sila-silanya itu belum ada kesamaan, belum ada kesepakatan, maka BPU PKI menunjuk 9 orang anggotanya untuk membahas sila-sila Pancasila. Yang mana yang 9 orang itu disebut panitia 9. Gitunya, kalau ada 5 orang panitia 5, obatan panitia 4. Kalau 9 orang berarti disebut panitia 9 ya. Di sini ditulis 22 Juni 1945 itu adalah akhir dari sidangnya. Sidangnya diawali pada tanggal 9 Juni 1945 sampai 22 Juni tahun 1945. Berarti berapa hari? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22. Berapa hari? 14 hari. Lama tidak? Lama. Ya, kenapa lama? Karena panitia 9 ingin benar-benar menghasilkan sila-sila yang akan menjadi dasar negara Indonesia yang benar-benar tangguh dan bisa berlaku sepanjang zaman ya. Sehingga tersusunlah Pancasila yang sekarang. Jadi tidak dengan mudah ya, tidak dengan sekonyong-konyong terjadinya Pancasila. Sidangnya juga selama 14 hari ya. Paham sampai di mana? Nah, hasil sidang itu ditulis hasilnya itu ya dalam suatu kertas yang dinamakan Piagam Jakarta. Nah, nanti kalian harus paham apa itu isi Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta itu adalah sila-sila yang Pancasila yang sekarang, hanya ada perbedaannya itu yaitu pada sila pertama. Kalau sila pertama yang sekarang yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di Piagam Jakarta sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah ini ada proses nanti ya, ada proses sampai tanggal 8 Agustus ditetapkan ini dirubah menjadi satu istilah kesatu itu satu ketuhanan yang Maha Esa yang berlaku sampai sekarang dan dikumandangkan di setiap hari Senin pada upacara bendera. Ya, kita lanjut. Nah, ini dijelaskan ada perubahan sila pertama. Tanggal 18 Agustus menurut Imam dianggap Jakarta diubah agar lebih inklusif, artinya berlaku untuk semua. Sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, bertujuan untuk menjaga persatuan dan keberagaman. Ya, nah jadi ini ada diskusi-diskusi ya tokoh-tokoh masyarakat untuk supaya inklusif ya. Jadi karena di Indonesia itu dari dulu itu tidak agamanya itu banyak ya. Ada agama Islam ya. Agama apa lagi? Kristen, Hindu, nah Kristennya itu dibagi dua ya. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. Jadi dulu itu agama di Indonesia itu ada 5. Nah untuk mengakomodir ya, karena yang ada di Indonesia itu 5 agama. Kalau tadi kan pemegang syariat Islam dan menjalankan bagi pemeluknya ya itu ditujukan kepada orang Islam saja. Nah untuk mengakomodir yang 5 agama itu maka sila pertama diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sampai di sana paham? Ya. Selanjutnya ini, nah tokoh-tokoh penting ya ini dihafal oleh kalian, tokoh-tokoh penting yang ada yang membidani lahirnya Pancasila yaitu siapa? Satu Insinyur Soekarno. terus Dr. Muhammad terus siapa lagi? Terus dan yang terakhir. Nah itu adalah tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh penting di dalam sejarah kelahiran Pancasila. Selanjutnya, nah ini yang harus dipahami oleh kalian ya di dalam Pancasila ini. Di dalam Pancasila satu ada nilai apa? Baca. Toleransi. Apa itu toleransi? Tenggang rasa terhadap orang lain ya. Misalkan berbeda agama, kita orang Islam, ada orang Katolik, kita harus toleransi ya. Tidak boleh mengganggu peribadatannya, kehidupannya dan sebagainya. Ya. Toleransi, persatuan, demokrasi, gotong royong dan penghargaan terhadap perbedaan ya. Semua manusia kita tidak ada yang sama, betul? Betul. Jangankan dengan orang lain, antara adik dan kakak juga tidak ada yang sama. Betul. Jadi jelas kita itu harus menghargai apa? Perbedaan ya. Paham tentang nilai-nilai Pancasila? Dan yang terakhir itu Pancasila adalah hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Sejarah kelahiran menunjukkan semangat persatuan dan kebinekaan. Sebagai generasi muda, kita wajib menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Siapa itu generasi muda?
kita. Ya, kalian semua itu adalah generasi muda, generasi penerus bangsa dan akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ya. Nah, terakhir terima kasih. Nah, itu terima kasih materinya selesai. Ini untuk apa? Tes kalian memahami atau tidak ya. Ini ada tes formatif, waktunya 5 menit ya. Silahkan diisi di bukunya masing-masing. Ini bukan kelompok, ini individu ya. Silakan 5 menit waktunya ya. Ya, silakan ini. Silakan dilihat di soal tes formatif. Soalnya ada 5 nomor. Silakan ditulis di buku masing-masing. Ya, tulis soalnya lalu jawaban. Soal jawaban yang 5 nomor. Ya, waktunya 5 menit ya. Nanti Bapak jelaskan ya. 5 menit semampu kalian ya. Jangan muluk-muluk, jadi isi dengan yang ada di pemikiran kalian. Oh, ini pertanyaan ini jawabannya ditulis ya. Jangan takut salah ya, jangan takut salah. Kalau takut salah tidak menulis tidak akan ada hasil ya. Jadi kalau kalian menulis misalkan salah nanti Bapak membetulkan ya. Silakan waktunya 5 menit. Ya, silakan ya yang 5 nomor itu ditulis di buku kalian, lalu cari jawabannya. Jadi bawahnya soal boleh begini ya. Soal dulu 5 ditulis, terus jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Selama 5 menit ya. Sudah berjalan 1 menit ya. Hargai waktu. Ya, silakan ya. Ya, apa aja? Ya, jadi silahkan ya ditulis soalnya, jawabannya cari ya. Ya, ini soalnya ya. Silakan ya, cari jawabannya, berpikir ya. Jadi Bapak ingin melihat apa yang Bapak sampaikan tadi, kalian bisa memahami, mencerna ya.
Silahkan ya. Waktu 1 menit lagi ya. Silahkan. Ya. Ya, jawaban di bawahnya jawaban ya. Jawaban. Silakan waktunya 1 menit lagi. Ya, terima kasih anak-anak, sudah selesai. Nah, bagi yang belum selesai, nanti boleh dicari jawabannya ya, diselesaikan. Nanti minggu depan Bapak lihat ya hasilnya. Oke, kita masuk pada sesi terakhir, yaitu sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak akan mengadakan refleksi ya terhadap apa yang kita pelajari hari ini. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Ada sesuatu yang didapat dari pelajaran hari ini? Ya, apa yang didapat? Menambah ilmu. Ya, terima kasih. Nah, untuk menambah refleksi, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian ya. Apa yang kalian dapat pengetahuan tentang Pancasila? Ya. Mendapatkan ilmu baru tentang nilai-nilai Pancasila. Bagus ya, tepuk tangan. Depan menjawab bahwa mendapatkan ilmu baru tentang nilai-nilai
nilai Pancasila. Jawaban yang luar biasa ya. Barangkali ada yang lain yang mau menambahkan? Yang menambahkan? Ya. Tentang Pancasila namun apa saja ya? Tidak hanya nilai, dasar-dasar. Siapa tadi yang menambahkan? Ada lagi ya? Apa? Apa? Tentang nama-nama tokoh yang memperjuangkan Pancasila ya, seperti itu ya. Terima kasih, luar biasa, tepuk tangan. Nah, ya jadi anak-anakku semua ya, hari ini kita sudah belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila. Dengan pembelajaran hari ini kita tahu tentang hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni. Terus kita juga tahu bahwa Pancasila itu lahir dengan sejarah yang panjang ya. Tidak terlahir begitu saja. Mulai nilai-nilainya itu digali dari sejarah yang panjang, sejarah Indonesia, dari masa sejarah ya, masa penjajahan dan masa pergerakan nasional ya. Sampai di sana paham? Nah, karena sudah paham kalian, untuk tugas di rumah ya, untuk tugas di rumah kalian yaitu membuat esai pendek. Tahu esai pendek? Tahu. Nah, esai itu adalah suatu kalimat pendek ya, yang menggambarkan, yang menceritakan tentang apa yang kalian kerjakan di rumah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bapak contohkan, misalkan kalian begini ya. Saya sudah mengamalkan Pancasila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, dengan cara saya mengamalkan beribadah sesuai agama saya, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Paham? Apakah semua sudah suka sholat 5 waktu? Berarti kalian sudah mengamalkan sila Pancasila nomor 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, sekian mungkin pelajaran hari ini. Jangan bergerak dulu ya sampai Bapak mengucapkan salam ya nanti. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal. Dan juga Bapak mohon maaf mungkin di dalam menyampaikannya ada kekurangannya, dan kita juga akan melanjutkan pembelajaran ini pada pembelajaran selanjutnya ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu, berdoa akhir pelajaran dengan membacakan surat Wal Asri. Bisa semua? Bisa. Mulai. Bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.
Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya tutup dengan pembacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.